Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat di dunia wal akhirah. Insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini menyebabkan turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim dapat kami sampaikan pada seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Besar Al-Jihad Kuaro. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat afiat. Sebagaimana mereka menjaga rumah Allah, Allah jaga mereka dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam ini kita berkumpul bersama yang darahnya bersambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada para zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Al-Habib Abdullah Maula Dawid, Al-Habib Safi Ba'du, Al-Habib Fikri bin Ahsan. InsyaAllah mudah-mudahan seluruh para habaib yang hadir dalam tempat ini Allah panjangkan umur sehat afiat. Diberikan hidup dunia wal akhirah. InsyaAllah hari ini kita berkumpul dengan para cucu-cucu Rasulullah. Mudah-mudahan kelak di dalam surga bersama Sayyidina Muhammad SAW. Khusus kepada saudara-saudara saya, abang saya dari Bapak Kapolsek, Bapak Darami, atau yang mewakilinya, Bapak Kapolsek tadi sudah menyampaikan sambutannya. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberkahi di dalam kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insyaallah jabatannya di dunia ini menambah amal ibadah di sisi Allah. Khusus hadirin wal hadirat, mukminin, mukminat. Fahamdan li rabbil hassana bi Muhammadin wa 'andarana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'am. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhhari ma'li sirrika al-asma' fahum shufulun najatihi mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang. InsyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan berkah daripada acara di malam ini tidak keluar dari majlis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Saya cuma minta tolong sama tukang son. Mana sonnya? Mana? Kakak ada. Tolong soundnya diperbaikin dulu, mic-nya tolong, suara saya sudah habis. Karena saat ini masih acara besok siang malam lagi. Tolong yang mic-nya yang ini bisa diterusin dulu. Saya minta baca salawat dulu. Boleh baca salawat dulu? Fadhal. Sallu ala Muhammad.
يا سيدا ساداتي يا سيدا ساداتي Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah atas anugerah rahmat serta hidayah yang Allah telah mengizinkan kita duduk di dalam rumahnya Allah, rumah yang disucikan oleh Allah, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah, tempat di mana Allah turunkan rahmat, tempat yang di mana orang tersebut pantas mendapatkan hidayah Allah. Semata semua hadir di dalam tempat ini karena izin dari Allah.
Tidak akan seseorang berkumpul di dalam majlis yang mulia kecuali Allah menginginkan kemuliaan tertempel kepada setiap hamba agar kembali dalam keadaan mulia. Tidak akan seseorang berkumpul di dalam majlis yang terhormat kecuali orang tersebut akan diberikan penghormatan oleh Allah agar satu sama lainnya dapat saling menghormati. Alhamdulillah. Apabila membicarakan tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan panjang umur, sehat afiat. Masih merasakan kegembiraan, euforia yang sangat-sangat luar biasa tatkala datangnya bulan Rabiul Awal. Sampai ulama ada yang mengatakan, jika setiap hamba bergembira atas kedatangan bulan Rabiul Awal, baru senang aja, senang, walaupun bulannya masih jauh, tapi dia senang. Sebelum masuk Rabiul Awal, dia telah kembali kepada Allah. Kegembiraan itu akan memberikan suatu syafaat kelak di yaumil qiyamah. Ini apalagi kita yang ada di dalam bulan Rabiul Awal. Kita senang, kita gembira duduk bersama-sama. Ini berkumpul, kita ini kalau katanya orang waro, perkumpulan kita ini all this about love. Ngerti nggak? Terus tadi kuis apa? Kuis tak ngerti gitu. Sama, saya juga nggak ngerti sebenarnya. Baru tadi ditranslate pas di jalan. Perkumpulan ini semua kita berkumpul karena Allah. Apa karena Allahnya? Karena cinta. Setiap sesuatu jika ada cinta di dalamnya, pasti semua akan indah. Dari mata turun. Setiap sesuatu yang dipandang menurut orang yang memiliki kasih sayang, lama kelamaan sayang itu terus ada di dalam hati, maka akan berubah menjadi cinta. Tapi cinta ini bisa membunuh. Cinta ini juga bisa merusak. Dalam pepatah orang Waro, love is blind. Cinta itu buta, gak jelas. Cinta bisa menyakiti. Cinta juga dapat memberikan kehidupan baru. Itu cinta. Menyakiti bagaimana? Menempatkan hati tersebut di tempat yang salah. Bisa dikatakan zalim orang tersebut. Jadi saya kalau masuk ke dalam maulid ini bukan turun lagi ya. Ini soal kayak ini mesti dilunasin dulu. Jadi kayak maafin ya, bilangin sama tukang son jangan ngambek, diputus listrik. Sampai mana tadi? blind. Hah? Love is blind. Son. Cinta itu bisa membunuh, membuat karakter seseorang juga nggak baik. Itu cinta. Ada orang yang gemar bermaksiat, maaf ya. Ada orang gemar bermaksiat. Contohnya, khamar, minum yang haram. Di dalam Al-Quran, di dalam syariat, para ulama menyampaikan sesuatu yang diminum ada alkoholnya haram. Betul atau salah? Betul atau salah? Kenapa masih ada yang minum? Gak usah ketawa, mikir. Ada nggak yang minum? Sudah tahu padahal haram. Karena dia telah memilih
keterikatan. Karena saat dia mencicipi timbul suka, dari suka ia mencari, dari mencari kalau kehilangan berasa mau gila, itu namanya cinta. Saya alhamdulillah ini urusan cinta saya hantam sudah. Jujur, emang gak pernah punya cinta? Emang bapak gak pernah punya rasa cinta? Hampa pak. Hidup tanpa cinta tuh hampa. Kalau katanya kita nih, kalau hidup tanpa cinta, wala yahya wala yakun. Antara hidup sama mati nggak manfaat. Kenapa? Karena hati yang Allah titipkan kepada kita manfaat jika ditempatkan itu dengan cinta. Ini saya bahas maulid kira-kira ntar jam 2. Boleh. Ini saya bahas cinta dulu. Boleh. Terus. Boleh. Setuju? Sanggup? Saya enggak. Nggak kebayang loh. Ngobrol lagi jam 2. Lidah saya bisa copot. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada syair Arab mengatakan, Fasyaribul hama yabhu ba'da sekrati. Orang yang mabuk-mabukan minuman keras, mabuk, terus dia sadar. Begitu dia sadar dari mabuknya, dia lupa apa yang dia jalani, hilang. Fasyaribul hubbi tulil umri sakran. Orang yang namanya mabuk cinta sampai akhir umurnya akan terus mabuk, tidak akan pernah sadar walau sampai ajal menjemputnya. Itu cinta. Saya tanya sama ibu, Bu, hidup, ibu cinta sama bapak? Jawab begitu aja mikir-mikir, nggak mau jujur banget. Jawab kan? Biar bapak tahu. Terserah tukang soto gimana bisa. Udah kepala tanggung, saya mau tutup doa nggak bakal mungkin ceramah baru. Coba tadi pas Kori baca begini kan saya pulang. Dari kerja kaplok gitu begini. Allah. Canda adiknya. Tapi adiknya sih dipikirin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Nih maaf. Kalau sesuatu yang dikatakan tadi saya tanya sama ibu bapak, dengar kan? Dengar nggak? Bu, nggak usah jawab. Kan tadi saya tanya. Kenapa sekarang nyaut dia? Bu, ibu cinta nggak sama bapak? Dia jawab, pelan. Saya terkesit lagi, cinta nggak? Kenapa takut-takut benar mau cinta? Jawaban keluar dari hati, gengsi. Wow. Oh my God. Biar bapak tahu. Selama ini dia cinta cuman kamuflase. Bapak cuma di PHP-in, bapak cuma diporokin, duitnya dihabisin. Padahal mah enggak cinta. Cinta kalau ditempel gengsi manfaat apa enggak? Yang dicintai paham apa enggak? Kenapa? Karena kegengsian itu bisa mendapatkan sesuatu keburukan. Ibu cinta besar di dalam hati cinta sama bapak, tapi ibu tidak bisa mengungkapkan dengan gerak geri, dengan cara, dengan tingkah laku. Bapak mana tahu kalau ibu cinta, padahal tiap hari ibu nggak pernah mau senyum. Lihat bapak, bila dikasih makan, kasih. Asik.
Kenapa kok gampang bikin senang? Betul. Louder. Louder. Paham nggak? Polsek juga paham. Wow. Kalau polsek, wah saya diwakilin mereka. Cinta itu membuat sesuatunya yang dilihat orang lain tidak sempurna, karena cinta dipandang sempurna. Betul nggak? Cinta itu gak akan pernah bisa dipandang dengan jauhnya jarak, karena cinta gak bisa diukur. Ini maksudnya apa? Kecamatan apa? Waro. Ada nggak orang kecamatan Waro nikah sama orang Samarinda kota? Jauh dekat. Balikpapan kota dekat apa jauh? Tapi kok bisa ketemu? Kalau kata cinta, jarak itu tidak akan mengatakan jauh. Kenapa? Dekat orangnya bertemu. Tentunya karena cinta tidak akan pernah memandang jarak. Tidak akan pernah memandang. Demi cinta akan dikorbani. Jangankan lautan lepas, di gunung vulkanik saat meletus harus saya lintasi. Saya akan itu bisa diri. Emang perempuan hidup di situ doang. Cinta itu membuat bahasa kita ini jadi, kalau dipikir-pikir kok kita terlalu bodoh banget ya. Apa-apa dikorbanin demi cinta. Itu antara makhluk dengan makhluk. Karena cinta tidak pernah memandang jarak. Yang kedua, cinta tidak akan pernah memandang fisik. Apapun yang dia lihat lalu timbul rasa senang, cinta menutupi segala kekurangan orang yang dia pandang dalam penuh cinta. Contoh, boleh? Ada orang gembrot. Contoh, kan saya contoh. Jangan tersinggung. Nah, sekarang kalau dakwah nggak ada contohnya, bagaimana? Kata cinta, tahu gembrot nggak sih? Gembrot tahu? Ngomong susah, ngomong susah. Buat orang memandangnya kurang sempurna, tapi begitu melihat orang yang dia cintai dan dia mencintai, apa jawaban orang yang mencintai tentang orang gembrot? Berubah panggilannya. Semok, Rontok, Mahenol, Bohai. Betul nggak? Perubahan itu karena cinta. Orang lain nggak pandang sempurna nggak apa-apa, tapi kita pandang dengan penuh cinta, dengan penuh kesempurnaan. Paham ya? Contoh lagi, cinta tidak akan pernah berdusta. Cinta tidak akan pernah khianat. Cinta tidak akan pernah bohong. Yang keluar adalah kejujuran. Dan setiap kejujuran itu pastinya menjaga hati orang yang ia cintai. Bapak nggak paham kan? Bapak nggak paham kan? Karena cinta lu kurang tulus, Pak. Coba kalau bapak cintanya terlalu dalam, wah Pak, berapa kalah sama hidup kita. India kalah sedih sama cerita hidup kita. Rekening baru penuh, istri ambil lagi. Rekening penuh, ambil lagi. Istri mah gitu, Pak. Saat cinta itu yang pertama, cinta nggak pernah terus. Ada orang maaf, jangan digoreng nih, saya ceramah jangan digoreng lagi. Ada orang pesek. Maafkan saya minta maaf. Tapi mau apa lagi contohnya? Kata cinta
orang dicintai. Katanya, kata cinta apa tentang yang mesej? Mancung ke dalam. Apa? Mancung ke dalam. Kalau dibilang mancung fitnah. Bohong. Karena cinta tak pernah bohong. Mau tahu kata cinta tentang orang yang mesej? Jawabannya mancung yang tertunda. Mengemas bahasa menjadi indah agar orang yang dia cintai tidak merasa terluka. Pahamnya? Pahamnya? Jadi sesuatu itulah cinta yang sempurna. Cinta nggak pandang jarak, cinta nggak pandang fisik, cinta tidak pernah berdusta, cinta akan menjaga hati orang yang dia cintai. Siapa pemilik cinta tersebut? Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya cinta kepada kita, nggak pandang jarak. Jadi lihat jarak 14 abad yang lalu Nabi dilahirkan menjadi sosok seorang manusia yang merubah dunia. Nasrani aja, orang Yahudi Nasrani meyakinkan bahwa Nabi manusia pertama yang berpengaruh di seluruh dunia, Rasulullah SAW. 14 abad yang lalu, tapi manfaatnya sampai sekarang. Nabi cinta yang tak pandang fisik. Siapapun dia mencintai Nabi pasti akan dibalas dengan cinta oleh Rasulullah SAW. Dan sebelum orang tersebut mencintai Nabi, Nabi sudah menitipkan harapan cinta kepada umat-umat. Dan Nabi akan selalu menjaga hati siapa yang dia cintai. Siapa? Apa yang Nabi jaga? Tidak pernah luput setiap doa yang terpanjat dari lisan Nabi kecuali Allahumma fir umat Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah peringatan Maulid. Kenapa kita merayakan Maulid? Karena di dalamnya penuh dengan cinta. Kita berkumpul di dalam tempat ini bukan karena hawa nafsu, karena cinta yang dipilih oleh Allah. Saya mau tanya, satu desa Kuaro, desa lagi, satu kecamatan Kuaro, manusianya segini apa kurang? Harusnya lebih apa kurang? Tapi kenapa yang hadir segini? Karena inilah manusia yang dipilih oleh Allah, berkumpul dengan yang dicintai, dan semata karena Allah mencintai Nabi. Karena inilah semua yang berkumpul, orang yang penuh dengan cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat gak jadi umat ini? Senang apa? Inilah yang dikatakan peringatan Nabi yang begitu sempurna yang akan diciptakan. Dan setiap peringatan Maulid, semua yang menyampaikan adalah setiap orang yang memberikan nasihat yang baik, mengajak kita ibadah, untuk menjalankan silaturahmi, memberikan sesuatu yang bermanfaat dari lisan ke lisan, dari telinga ke telinga, hati ke hati. Saya mau tanya, tahun kemarin bikin Maulid nggak PKM? Bikin. Ada ceramahnya juga. Yang ceramah yang tahun lalu orang tua apa anak muda? Hah? Anak muda apa orang tua? Yang tahun lalu orang tua 50 ada umurnya? Ada? Kurang lebih 50. Kemarin ulama yang tahun lalu memberikan nasihat apa enggak? Kasih nasihat enggak? Mengajak kita buat ibadah enggak? Memberikan contoh-contoh ibadah enggak? Yang saya mau tanya, yang kemarin, yang ulamanya lebih tua, udah ngasih nasihat, udah ngajarin, udah dipakai apa belum? Hah? Belum? Yang tua aja ceramah nggak didengar, apalagi saya? Ini salah undang Habib. Yang tua aja nggak didengarin, gimana saya? Tapi semua ini perkumpulan, saya jujur ya, saya
Udah tahu kan sholat 5 waktu wajib? Udah tahu kan puasa Ramadan itu wajib? Udah tahu bayar zakat itu wajib? Udah tahu silaturahmi itu sunnah? Sudah tahu menjalankan haji itu wajib? Mau ngapain lagi nasihati? Semuanya itu kembali lagi terserah. Tapi kalau besok sore jangan begini ya. Besok kalau sore kayak gini saya beli tiket pulang. Pulangnya ke sini lagi. Memang ada lagi. Hah? Sama udah nggak usah dibilang begitu. Ini namanya Sonya Spani. Tahu Spani? Ngegrok. Tahu nggak lu? Ada ilmunya ini. Listrik itu kalau malam ini nggak pakai genset. Saya duduk di sini saya tahu ini sound system nggak pakai genset, tempelnya ke sana. Kabel. Betul nggak? Ini kan satu kecamatan listrik nyala. Listrik itu jalannya kayak air, Pak. Saat dilintasi, ini suaranya kencang. Saat lagi hilang suaranya, itu lagi landai, itu lagi nggak ada. Itu namanya ngegrok. Ini sekarang kita lagi bahas maulid atau PLN? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Bahas kita udah selesai ya? Sudah paham belum? Sudah paham belum? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Sudah paham belum? Emang begitu? Dari tadi ngomong suara mesra, ngomong masih gak didengerin juga. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi diutus oleh Allah menebarkan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Arti kasih sayang Allah dititipkan kepada Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tahu nggak orang yang mendapatkan cintanya Nabi selamat? Orang yang mendapatkan kasih sayang Nabi berkah. Bagaimana caranya mendapatkan cinta Nabi, mendapatkan kasih sayang Nabi? Bagaimana caranya? Nih, deketin ini para ulama. Cintai para alim ulama, jabat tangan mereka, sayangi mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Barang siapa mereka berjabat tangan dengan para alim ulama, sama sebagaimana mereka berjabat tangan dengan Rasulullah. Barang siapa yang duduk bersama para alim ulama, pandangan kepada pandangan orang soleh, maka mata itu akan membuat pancaran keimanan di dalam hatinya, sehingga mereka menjadi orang yang gemar beribadah. Disitulah akan mendapatkan kasih sayang Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi ini paling enak, Pak. Tahu Nabi Musa? Tahu di mana? Maksudnya yang tahu-tahu aja. Ngeri amat orang tua ya. Kenal loh Nabi Musa loh. Apa pernah jadi pengikut Firaun? Ada satu nabi yang bernama Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam pernah instruksi kepada Allah, wahai Rabbi, setelah taubatnya diterima Allah. Beliau kan taubat tuh 40 tahun, doanya gak dikabuli sama Allah, gak diijabah. Minta untuk diampuni, nggak dikabulin sama Allah. Kesalahan Nabi Adam apa? Apa? Cuman kata Allah, jangan deketin pohon itu. Nabi Adam bukan mendeketin, dipetik, digigit, lebih parah. Bukan lagi dideketin. Coba kalau bayang, kalau Nabi Adam dan gigit buah koli, demi Allah kita nggak akan ada di keluarga. Di surga kita
Nabi Adam. Doa, ya Allah, ampuni dosa kami, terima tobat kami ya Allah. Saya ini udah banyak berbuat dosa, apa yang kau larang hamba kerjakan. Jangan murka kepada kami. Setiap doa dari dikabuli. Begitu Nabi Adam mendapatkan satu ilham, mengingat saat di surga terdapat nama Muhammad Rasulullah, maka di situ Nabi Adam beringat, ya Allah, dengan hak Muhammad utusanmu, maka ampuni dosa, terima taubatku. Lalu Allah jawab, ya Adam, tahu dari mana nama Muhammad? Sedangkan kau manusia yang pertama kali diciptakan. Aku saat membuka mata, aku melihat ada nama seorang hamba yang berdampingan dengan namamu. Bohong kalau itu seorang hamba, bukan orang yang dicintai oleh. Maka kata Allah, ya Adam, aku terima taubat dan aku ampuni dosa. Berkah Nabi Muhammad. Saat setelah diterima, Nabi Adam instruksi, ya Allah, seberapa istimewa sih Nabi Muhammad? Apakah umatnya bermaksiat? Ya, mereka bermaksiat. Apa mereka ikut yang terus-terusan berzina? Ya, banyak yang melakukannya. Apakah mereka yang masih hubungan antara suami istri enggak baik? Ya, banyak. Tapi ya Allah, saat mereka berbuat kemaksiatan di hadapanmu, apakah engkau murka sebagaimana engkau murka denganku? Tidak, wahai Adam. Umatnya pun aku cintai. Nabi yang dicintai, umatnya pun dicintai. Wahai Nabi, kalau umat Muhammad minum minuman haram yang udah tahu itu haram, tapi kau tidak usir dari dunia, dan kau masih pakaikan mereka dengan pakaian-pakaian kemuliaan. Saat mereka yang tidak mencintai istri, suami, yang bikin keributan tanpa ada iman kecintaannya, bukan engkau yang menikahkan kami. Mereka berseteru, tapi engkau tidak pisahkan antara suami dan istri, beda dunia. Tapi kenapa bilang aku manusia yang kau ciptakan pertama, aku memiliki istri yang aku cintai dan aku dinikahkan oleh Tuhan Rabbi. Engkau pisahkan aku dalam kurun waktu yang cukup lama. Bagaimana mereka yang bertelanjang melakukan perbuatan yang tidak baik, sedangkan mereka engkau ampuni, engkau tutup mereka dengan pakaian-pakaian kemuliaan. Tidak engkau telanjangi sebagaimana engkau turunkan aku ke dunia tanpa satu helai benang pun. Jika dengan cara itulah kesempurnaan umat Nabi Muhammad, maka ya Allah, jadikanlah Adam sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam iri, pengen menjadi umat Rasulullah, karena setiap perbuatan umat Nabi ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Karena Nabi tidak menginginkan umatnya terus-menerus melakukan perbuatan dosa sehingga dia pisah dengan Rasulullah kelak nanti di yaumil kiamah. Sampai Nabi SAW, Pak, Bu, Nabi Muhammad ini sholatnya 1000 rakaat. Mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bukan buat dirinya. Sholat 1000 rakaat bukan buat dirinya, tapi memanjakan dirinya kepada Allah, tahu bahwa beliau adalah seorang hamba. Nabi Muhammad tahu dia seorang hamba, kerjaannya cuma ibadah. Kita Nabi bukan, Rasul bukan, ibadah malas, terus tiap doa minta masuk surga. Woi, ngaca! Bu, mau masuk surga? Nggak mungkin, Bu. Nabi Adam aja pengen
main solo. Yang kecil dikit Quran kagak, megang WhatsApp, mobil legend, PUBG, gedean dikit ketemunya maaf ya Kalimantan itu kamu jaga berkah daripada guru-guru kita, guru sepupu salah satunya beliau yang membawa Kalimantan seluruhnya menjadi cahaya yang luar biasa. Lihat guru-guru kita yang ridho memberikan dakwahnya untuk negeri tercinta, untuk Kalimantan. Ini adalah kemanfaatan yang besar. Nabi Muhammad 1000 rakaat sholatnya, sujudnya nangis kepada Allah. Terakhir saya tanya, kapan kita menangis untuk Allah? Mengakui segala dosa kita. Kapan terakhir? Bu, ibu nggak perlu sholat 1000 rakaat, nggak perlu. Ada satu perempuan wanita mewakili ibu-ibu sedunia, wanita sedunia sampai Yogyakarta, sampai akhir zaman nanti mewakili satu perempuan. Ada satu wanita datang kepada Rasul, wahai Rasulullah, kenapa sholat Jumat wajibnya untuk laki-laki? Kenapa jihad fisabilillah wajibnya untuk laki-laki? Kami perempuan pun selingkuh, kami pun mampu. Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabat wanita, sampaikan kepada wanita yang lain di luar sana. Wahai sahabat, dengarkan pertanyaan. Ini pertanyaan yang paling baik kata Nabi. Kenapa diwajibkan sholat Jumat dan jihad itu untuk laki-laki, tidak untuk perempuan? Kenapa? Karena apa yang dilakukan perempuan, mengurus suami, mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan taat kepada Allah, sama sebagaimana mereka mendapatkan pahala sholat Jumat dan jihad fisabilillah. Bukan kami jalanin, jangan doain siapa? Amin amin. Kan tadi saya bilang yang ngejalanin belum berdoa amin. Perempuan gitu mintanya nangkep doang, usahanya amin. Selama ini kan kalau diperintah sama suami kan pura-pura muda. Kenapa giliran saya ngejelekin situ-situ dengar? Nah kan cuma kalau Vicky yang udah ceramah, perempuan tidak akan dikasih tempat di dalam hati setiap laki-laki. Coba kalau ustazah yang ceramah, ustazah izin bertanya, suami saya tukang mabuk, suami saya tukang judi, suami saya maksiat, saya harus bagaimana? Gampang, cerain aja. Enak banget. Kita laki-laki paham, Allah kasih kemuliaan perempuan itu punya perasaan 99. Pikirin dong kerjaan seorang suami, pakai perasaan kesian dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, nyari rezeki yang halal untuk saya. Gak mungkin saya habis-habiskan, saya hamur-hamurkan, bukan karena di jalan Allah. Saya butuh istri yang sore kalau mau singkir-singkir dia emosi. Bu, saya dengar nggak? Walaupun udah di apapun, kalau disebut saya pasti hati masih berdoa. Itulah hebatnya perempuan, karena perasaan. Bapak mau kerjaannya apapun, bapak mau nyakitin perempuan, perempuan pasti bakal, iya saya sabar. Bangun tidur, hati-hati. Sudah banyak di berita Pak Kapolsek, istri membakar suami saya.
Ada kayak begitu, ada beritanya lagi. Kalau ibu sama istri mendingan pisah rumah. Jangan sekali-kali sekasur dia, iya, bahaya kan. Dia soalnya ngirangnya itu dari jempol dulu juga. Enggak, di sini mah istri-istri soleha ya. Calon bidadari surga itu. Tapi bohong. Kan udah dibilang, jangan harap. Pak, senang dibelain. Senang. Saya mewakili ya. Makanya lu jadi laki punya kekuatan. Ilmu gitu, ilmu ngaji. Udah banyak. Ngajian ada di masjid dan pengajian kan. Males banget datangnya. Giliran masalah sama keluarga, ustaz, kiai, guru di samping. Ustaz, guru, rumah tangga saya begini, rumah tangga saya begitu. Begitu dulu pun, masya Allah, buru-buru datangin kiai. Kiai, makasih doanya, rumah tangga saya begini. Gak ada manusia begitu. Giliran susah, nyari. Giliran senang, guru. Makanya kiai, guru, saya cuma ngasih tahu kalau ada orang yang datang sehingga doa dulu, ya Allah, mudah-mudahan pada cepat mati. Lo hidup juga mau ngapain? Karena taat, mau ucapin terima kasih juga enggak. Emang para alim ulama, pada guru-guru minta narapin kalau rukun kasih sedikit enggak. Jangan begitu juga, Pak. Allah kasih wanita itu 99 perasaan, laki-laki 99 akalnya. Paham ya? Ibu jangan salahin bapak. Kalau kamu tidur dia langsung cari kerjaan. Ngerti? Karena laki-laki itu begitu melek mata, yang dipegang pasti bukan istri. Handphone, mainin dulu, ngelapin motor, pegang kalkulator, minum kopi sambil servis mobil, servis apapun itu dipikirin, bangun tidur. Karena akal yang langsung bermain. Jadi itu jangan salahin, memang udah begitu modelnya. Paham ya Bu? Tapi Allah kasih perasaan seorang laki-laki itu, perasaannya cuma satu. Perempuan, perasaannya 99. Akalnya perempuan satu. Makanya perempuan akal nggak orang pakai. Jangan salahin saya dulu. Saya kelepasan kan. Allah kasih akal perempuan satu. Kenapa? Malas mikir. Perempuan itu nggak bakal mau mikir. Semuanya pakai perasaan. Jalan ke pasar, jalan jam 10 pagi, pulang jam 5 sore, pasti jawabannya kenapa perempuan? Perasaan baru sebentar, tuh jawabannya. Benar? Aku tahu kamu. Mau belanja? Begitu juga. Pegang bah. Ini perasaan bagus nih. Itu lihat harga. Kayaknya bahan sama harga perasaan gak pantas. Coba deh bapak sebelahnya. Lihat bapak sebelah tuh. Bahan. Nah, sama nih bahannya. Padahal dia lebih murah nih. Nah ini nih baru nih. Tapi perasaan bagusan situ sih. Sampai pokok tubuh nggak ada satupun yang dibeli. Pagi-pagi pulang sore satu nggak ada yang dibeli karena pakai perasaan. Coba lihat lagi kalau jalan ke pasar. Apa yang dia mau beli? Dia jalan sampai ke pasar. Selesai dia beli pasti dia pulang. Ada yang beli di pasar. Diam dulu gitu di pasar. Masuk toko, ada gitu laki-laki. Kalau ada laki-laki yang begitu namanya laki-laki pulang lunak. Benar kan? Kalau perempuan dari toko sampai toko, dua toko, tiga toko, sampai tokonya itu. Benar ya? Allah kasih kesempurnaan satu sama lainnya. Makanya pernikahan itu saling menutupi
segala kekurangan. Kenapa peringatan Maulid dulu saya bahas rumah tangga? Karena rumah tangga Nabi tidak ada kekurangan dan makhluk. Tidak ada. Antara Nabi dengan Siti Aisyah, antara Nabi dengan Siti Khadijah sempurna. Tidak ada cacat satu. Tidak ada satupun yang terlewat oleh Nabi. Semuanya saling cinta karena saling melengkapi. Pak, Imam Ghazali mengatakan perasaan perempuan itu ibarat cermin. Tahu cermin? Dilap tiap hari bagus. Kalau terlempar batu, hancur kan? Bisa jadi sempurna. Saat kita susun kembali bisa sempurna. Begitupun perasaan istri. Jika seorang istri disakiti oleh seorang laki-laki atau suaminya, insya Allah istri tersebut pasti akan memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya gak bakal hilang. Gue lagi. Kalau gak ikhlas. Betul kan? Yang namanya perempuan kalau udah disakiti, terus dia minta maaf tapi dimaafin kan? Tapi bekas hilang. Wanita punya sifat pendendam. Jujur. Hari ini kakak boleh saya disakiti, tapi ingat yang saya maafkan apa yang kakak lakukan. Tapi suatu saat apa yang saya lakukan saya kasih kepada kakak, kakak tak boleh maafkan buat saya. Paham ya? Paham nggak? Kenapa sih kok perempuan perasaan ini ibarat kayak cermin? Survei membuktikan. Karena yang paling suka dengan kaca adalah betul nggak? Bangun tidur, masuk kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, kamera nengok mobil. Benar nggak Pak? Itu surveinya. Pantas Imam Ghazali mengatakan perasaan wanita ibarat cermin. Naik motor nggak? Ibu naik motor. Di motor ada cermin. Fungsinya kaca diesel motor itu apa? Tuh Bapak Kapolsek dengar ya? Dengar tuh. Selama ini kecelakaan di jalan seorang perempuan, ini masalahnya. Fungsinya spion buat apa? Kalau wanita di sini dipanggilnya apa sih? Perempuan. Ini yang udah nikah, yang belum nikah. Lebihnya ditunggu, yang belum nikah banyak. Coba kata, yang belum nikah, lu masih bocah. Oh yang belum nikah, bujang. Coba kata, bujang, bukan laki. Ada? Banyak ya? Tolong yang bujang taruh nomor telepon. Siap jawab tuh. Di motor ada sepi. Ibu, setiap apa yang ada di dunia ini itu yang kita kerjakan pastinya ada ikhtiar kita. Betul? Spion itu fungsinya untuk nengok ke belakang. Jadi ibu gak repot-repot tuh nengok ke belakang, cuma cukup lihat ke spion, insya Allah. Kalau mau ke kanan nengok dulu, lihat spion, aman. Fungsi spion biar ibu terhindar dari celaka. Saya baru sadar di hadis Nabi mengatakan, wahai para pria, jangan sekali-kali kalian berjalan di belakang wanita. Kejadian benar-benar. Saya paling gejek kalau melihat perempuan berbohong.
kanan, belok kiri, saya kiri. Saya baru sadar ini Nabi yang ngomong 14 abad yang lalu loh. Saya punya kesimpulan, Pak. Kenapa perempuan itu tak pernah mau melihat spion sih? Spion buat lihat kemana? Lihat kemana? Bapak mau tahu kenapa perempuan malas banget lihat spion? Karena perempuan itu nggak pernah mau melihat masa lalu yang dia cari adalah masa depan. Siapa masa depannya? Kita laki-laki. Ini kita ini masa depannya perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tuh coba kita lihat. Disuruh jaga keluarga, diri kita jaga dari siksa api neraka. Pak, tugas Bapak untuk merintahkan seorang istri sholat, puasa, Quran, itu ada kewajiban yang Bapak. Tapi seorang istri merintah seorang suami durhaka. Sekali lagi, seorang istri memerintah seorang suami durhaka. Rasa. Lagi kata istri kalau ngomong sekarang sama laki, sama suami nih, ambilin air dong. Terus saudara saya bawa sini dong, ini suami bukannya batu. Ngomongnya pakai sopan. Ya, tolong ibu sendal boleh nggak? Itu perempuan. Perempuan ngomong pakai galak-galak banget tuh. Jangan-jangan lu habis smackdown kali ya? Sopan ngomong sama suami ya, sob. Tapi kalau urusan sholat bagaimana? Pak, sholat nggak boleh. Ngingetin boleh. Waktu zuhur udah mau habis, Pak. Ingetin, silakan. Tapi kalau ngopi dulu sholat, dosa. Gak boleh, walaupun dengan niatnya Pak, tetap gak boleh. Yang sopan bangun subuh ini dari tadi nih, ini tidurnya ya, dikuyur, gak boleh. Gak boleh, harus dengan santun. Ya, as-sholatu khairun minan naum. Lebih baik sholat ya daripada tidur. Bangun. Gak bangun. Talqinin kupingnya, insya Allah bangun. Atau enggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya Bu ya, dengan lemah itulah tugas seorang istri. Saya sebenarnya masih banyak ini peringatan Maulid. Saya tadi sama Habib Sofi, sama Habib Abdullah. Yang masih mau melanjutin acara ceramah saya tadi siang, lanjut ke sini. Yang masih juga mau ikutin ceramah saya, ini endingnya tanggal 18. Lu kebayang gak buat ceramah ke tanggal 18? Oi! Saya gak pernah masuk daerah 3 hari, gak pernah. Karena beliau aja menolong saya dikirim pisau. Belum terima gak? Lu gak terima? Lu cemplungin ke laut. Beliau ini jantung hati saya, Abdullah, beliau bersahabat dengan saya punya paman. Saya hormati beliau karena beliau salah satu orang tua saya, abang sekali sahabat saya. Insya Allah mudah-mudahan yang disampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang masih mau melanjutkan besok datang ke Samarinda. Yang mau ngamal, kalau terputus 1 hari, gak bakal dapat ilmu akhirnya. Dia rasa. Suruh mudah-mudahan. Saya tuh orangnya demen-demen dibikin kayak ngegemesin gitu. Bener ya? Enggak. Tadi udah dibelain. Gemesin. Gitu belain segatel aja. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sebagai
daripada Allah kumpulkan kita di malam ini di rumah yang mulia, Allah kumpulkan kita kelak di dalam surga. Amin ya Allah. Yang kita bersama kekasih hati Sayyidina Muhammad. Saya baca salat mau. Keras bacanya ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a mujahidina
خلنا ولحبابنا ولوالدينا 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 اللهم في العافية وعنك الله ينور قلوبنا الله ينور قلوبنا الله ينور قلوبنا ربنا مع البقاء والهدى والأخاء والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام وإيمان بالأحبنة ولم تحن بحق سيد ولد الأدنان وإلى صالح وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الإسلام. Hadirin sekalian, orang lebihnya mohon